pramugari Garuda itu kerjanya tuh nyambi sambil melayani om-om, apalagi yang cantik-cantik dan menarik. Ya begitulah yang aku bilang, ada uang, ada barang. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Pada video kali ini aku mau berbagi perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia menggunakan pesawat nomor 1 di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari info seputar pesawat. Karena aku pernah ngupload ya perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia menggunakan pesawat Scott, dan itu banyak yang respon. Jadi menurut aku sangat bermanfaat ya. Dan video ini kiriman dari Ibu Haji atau Rina ya. Dan Ibu Haji sudah sampai di Indonesia dengan selamat. Silakan tonton video ini sampai habis. Videonya aku mulai dari bandara ya teman-teman. Untuk kesini kita bisa menggunakan taksi atau bis atau kereta. Suasana di bandara Hong Kong seperti ini ya teman-teman. Dan bandara Hong Kong itu cukup luas, namun menurut aku lebih indah, lebih bagus bandara kita di Indonesia ya. Ini mulai check-in bagasi, dan sekedar informasi tiketnya itu harganya 2.800 ya. Dan Bu Haji itu belinya itu seminggu sebelum keberangkatan ya. Dan ada bagasinya 40 kg, kemudian masih ada kabin ya. Di bandara itu ada tempat penimbangan ya teman-teman. Jadi sebelum check-in teman-teman bisa ditimbang dulu kopernya atau barang bawaannya ya. Dan hati-hati kalau di bandara Hong Kong itu banyak sekali calo yang mana orang Indonesia sendiri yang teman-teman yang berinisiatif untuk membantu kita baik check-in maupun menimbang barang. Itu jangan mau ya teman-teman, karena mereka nggak akan mau dibayar sedikit ya, itu bayarnya tuh lumayan mahal. Sebenarnya kita bisa melakukannya sendiri gitu, jangan mau ditakut-takutin karena udah sampai bandara Hong Kong tuh nggak ada yang sulit ya teman-teman. Namun orang kita oknum ya banyak sekali yang memanfaatkan karena kita kurang tahu bagaimana check-in gitu ya, lebih ke was-was sih, takut ditanya apa gitu, nggak bisa bahasanya, padahal itu tuh sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kita tuh bisa maju sendiri. Karena kalau minta bantuan sama calo-calo ini ya sama seperti di bandara Indonesia, kalau kita mau pergi ke Hong Kong banyak sekali calo ya ketika kita cuti gitu, nggak pakai jasa PT, itu banyak sekali calo yang menawarkan jasa untuk bantu kita check-in atau apa gitu dengan alasan nanti pertanyaannya kamu nggak bisa jawab. Itu sebenarnya akal-akalan mereka ya teman-teman, nggak ada yang sulit sebenarnya. Karena pada saat check-in itu kita tidak akan ditanya macam-macam teman-teman, hanya dicek dokumen yang kita serahkan itu sesuai enggak dengan sama enggak semuanya, kemudian sama enggak dengan foto orangnya, hanya itu aja sih, enggak ada pertanyaan macam-macam. Nah setelah perjalanan lumayan jauh tadi ya, jalan-jalan kita udah sampai nih di tempat nunggu pesawat Garuda, dan tempat nunggunya itu di nomor 68 ya teman-teman. Di sini udah bisa ngelihat pesawat Garuda, pesawat kebanggaan Indonesia, pesawat nomor 1 yang paling the best ya. Walaupun banyak sekali isu-isu miring yang katanya kalau jadi pramugari Garuda itu kerjanya tuh nyambi sambil melayani om-om, apalagi yang cantik-cantik yang sudah operasi plastik itu katanya supaya dikasih job banyak, jam terbangnya banyak, itu katanya harus mau melayani pilotnya juga. Aku nggak tahu itu gosip atau memang faktanya begitu ya. Sempat dibahas di Guru Gembul, kalau teman-teman belum lihat ya channelnya Guru Gembul tuh sempat membahas katanya pramugari bahkan bukan cuman Garuda Indonesia ya. Jadi mereka kalau mau dikasih banyak job, dikasih sering terbang gitu, harus nyambi mau melayani tamu-tamu yang ditawarkan gitu. Nah ini sudah masuk pesawat ya teman-teman, dan seperti teman-teman bisa lihat posisi bangku atau kursinya itu 232 ya. Dan ini tuh kelas ekonomi, nanti saya akan selipkan juga yang kelas VIP-nya kayak gimana gitu ya. Kalau soal kebersihan dijamin ya teman-teman, bersih banget. Dan mungkin kalau soal kebersihan bukan cuman pesawat Garuda ya, pesawat lain juga sebenarnya bersih ya. Cuman mungkin beda di fasilitas dan pelayanan ya. Kalau beda pesawat beda fasilitasnya kayak gitu. Ada harga, ada barang lah ibaratnya kayak gitu ya. Termasuk gosip-gosip pramugari itu mungkin bukan cuma berlaku di Garuda ya, mungkin pesawat lain juga ada ya gosip-gosip pramugari itu kalau mau dikasih jam terbang yang banyak harus nyambi, kerjanya tuh harus mau serong kanan gitu ya. Serong kanan, serong kiri. Nah ini pramugarinya tuh ramah-ramah. Dan setiap bangku ada TV-nya ya teman-teman. Ini masih mengatur orang-orang yang membawa kabin. Aku sendiri kalau di pesawat itu jarang sekali menyalakan TV ya. Misalnya menonton film atau apa gitu, aku jarang banget.
untuk info saja, kalau perbedaan waktu Hong Kong sama Indonesia itu beda 1 jam ya. Hong Kong itu lebih cepat 1 jam. Nah, dari atas pesawat itu kita bisa melihat keindahan awan-awan. Jadi kita posisinya pesawat itu di atas awan ya teman-teman. Kalau banyak sekali awannya yang tebel gitu ya, pesawat tuh kayak seperti mobil yang berjalan di atas batu kerikil gitu. Untuk pilihan film itu tidak banyak ya teman-teman. Disediakan juga tempat untuk ngecas HP. Kalau teman-teman mau ngecas di pesawat ya, itu ada. Nah, kemudian yang aku suka itu tempat kakinya juga lumayan lebar ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak kesemutan, nyaman. Kita juga dapat selimut dan juga dapat bantal. Untuk makan aku beri nilai 8 dari 10 ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menikmatinya ya. Yang penting itu halal dan kita tidak lapar dalam pesawat ya. Karena kalau perut kosong itu bisa masuk angin. Ada puding mangga dan juga ada salad kentang. Nah, ini menu orang di sebelah aku ya. Ini aku kasih nilai 9 dari 10. Sekarang kita ke toilet. Untuk toilet sendiri ada air panas, ada sabun, dan juga ada tisu. Ya oke lah ya. Dan perjalanan dari Hong Kong ke Indonesia itu 4-5 jam ya teman-teman. Jadi bisa tidur dulu, bisa ngambil video. Ini untuk pesawat yang kelas VIP ya teman-teman, pelayanannya seperti ini. Jadi kalau kita tadi makannya itu di kayak kotak nasi gitu ya, kalau ini kan di piring gitu penyajiannya kayak kita makan di restoran. Cantik dan menarik. Ya begitulah yang aku bilang, ada uang ada barang gitu ya. Gimana teman-teman setelah melihat video ini, apakah teman-teman juga pengen mudik? Aku sendiri sudah lama nggak naik pesawat Garuda ya teman-teman, karena harganya yang mahal. Jadi kalaupun dikasih majikan nih untuk beli tiket gitu, misalnya seharga pesawat Garuda, mungkin uangnya akan aku simpen dan aku akan memilih beli pesawat yang lebih murah aja gitu ya. Aku sih tipe orang yang nggak apa-apa transit gitu, yang penting uangnya bisa untuk yang lain. Nah, udah nyampe di Indonesia. Kalau udah lihat rumput-rumput begini, ini ada pesawat yang sepertinya menuju Hong Kong. Dari Indonesia menuju Hong Kong. Jadi ingat waktu aku berangkat ya, dari Jakarta ke Hong Kong. Wow, pesawat sebentar lagi landing. Udah kelihatan rumput-rumputnya nih teman-teman. Namanya juga Jakarta. Kalau di Hong Kong mana ada rumput-rumput segar begini ya. Jadi kita tuh harus bersyukur jadi warga Indonesia dengan alamnya yang subur, yang seger, yang alami gitu ya. Nah, turun dari pesawat teman-teman pasti sudah pada tahu semua ya. Tentu saja kita harus antri di imigrasi untuk ketok paspor, kemudian ngambil barang di bagasi, baru deh ketemu sama keluarga. Namun kalau teman-teman tidak dijemput, jangan sedih ya, karena pemerintah sudah menyediakan kendaraan umum. Ada petunjuknya, nanti teman-teman tinggal diikuti saja ya di sana. Oke teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.